Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Truktawa dengan NIM 22042353. Dalam video ini saya akan membuat tutorial penggunaan Smart Plus, meliputi yang pertama itu entry data, yang kedua validitas dan reliabilitas, kemudian uji model fit. Baiklah, di sini kita akan memulai project baru. Kita buatkan dengan Smart Plus PJBL. Lalu kita masuk ke import data file, dimana filenya sebelumnya sudah saya buatkan. Nah, ini berikut datanya. Lalu kita import. Nah, berikut data-data yang sudah saya buatkan sebelumnya. Kita tekan back, kemudian kita create model, kita ubah model type-nya menjadi PLSM, kemudian model name-nya kita ganti menjadi uji validitas dan reliabilitas serta model fit. Nah, baiklah, nanti akan muncul seperti berikut datanya. Kita pilih select untuk memilih beberapa data seperti lokasi, lengkap, harga, dan fitur untuk sebagai variabel X. Variabel X1. Nah, variabel X1 ini saya sebutkan sebagai kepuasan karena di situ ada beberapa indikator seperti fitur, harga, lengkap, dan lokasi. Kita bisa merapikan alih kanan atau kita pilih kiri. Nah, kenapa indikator-indikator tersebut disebut dengan variabel X1, di mana variabel X1 ini merupakan variabel yang mempengaruhi, di mana fitur, harga, lengkap, dan lokasi itu mempengaruhi data beli. Kita bisa mengeditnya untuk letak di atas, di bawah, di samping kiri atau kanan. Kemudian kita di sini juga akan mengambil data daya, premium, dan estetika sebagai variabel X2 atau yang mempengaruhi juga. Kita ganti namanya menjadi variabel 2. Di sini saya menyebutnya sebagai interest atau yang menarik, dimana daya, estetika, dan premium itu variabel atau indikator yang mempengaruhi juga untuk seseorang untuk membeli atau menarik pelanggan. Jadi kita bisa ngeditnya atas, kiri, kanan, bawah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita mengambil select kembali untuk memilih return dan rekomendasi atau rekom sebagai variabel Y atau yang terpengaruh, dimana kan variabel X1 dan variabel X2 itu nantinya akan mempengaruhi variabel Y, yaitu rekomendasi dan return, mana indikator-indikator tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk merekomendasikan atau return di suatu info data berikut.
Nah, setelah data ketiganya siap, kita pilih bagian connect untuk menghubungkan antara variabel X1 dengan Y dan variabel X2 dengan variabel Y. Ini kan variabel X1-nya mempengaruhi Y dan variabel X2-nya juga mempengaruhi Y, variabel Y. Nah, setelah ketiganya biru, hasilnya kita pilih bagian calculate. Kita pilih calculate. Kita pilih yang PLSM algoritmnya. Jangan lupa kita pilih yang PET, pastikan yang PET saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini data-datanya. Nah, jangan lupa itu dia harus 0,7 ya untuk memenuhi persyaratannya. Nah, di sini kita akan menguji pada bagian outer loadings. Nah, di sini yang merah itu tandanya tidak memenuhi atau ada yang salah. Kemudian kita harus menghapus bagian fitur dan return karena dia tidak memenuhi. Karena dia kurang dari 0,7. Kita akan hapus bagian fitur dan return. Kita kembali ke edit. Kita hapus fitur bagian delete. Tekan delete. Kemudian kita tekan lagi yang bagian fitur, kemudian yang return. Nah, kita uji lagi di bagian calculate. Nah, kita lihat kembali apakah hasilnya sama atau sudah memenuhi. Kita boleh masuk pada order loading lagi, order loading. Nah, ini sudah memenuhi karena dia sudah di atas 0,7. Nah, ini sudah hijau semua, berarti sudah memenuhi karena sudah di atas 0,7 atau 0,7 ke atas. Nah, setelah itu kita akan melihat atau menguji variabel. Kita akan menguji validitas dan reliabilitasnya. Sini kita akan menguji pada bagian construct, reliability dan validitas. Nah, berikut. Nah, karena dia memenuhi karena dia di atas 0,7, maka dia mempengaruhi atau memenuhi syarat. Berarti variabel X1 dan variabel X2 itu mempengaruhi variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan menguji diskriminan validity-nya. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan model fit. Sini. Nah, di sini terdapat SRMR dan NFI. Nah, untuk SRMR-nya sendiri itu dinyatakan telah memenuhi uji model fit jika nilai SRMR-nya kurang dari 0,1. Nah, di sini kan nilai SRMR-nya kurang dari 0,1, berarti dia memenuhi. Kemudian untuk nilai NFI-nya sendiri itu semakin mendekati 1, maka dia semakin baik atau memenuhi. Nah, di sini kan dia semakin mendekati 1, berarti dia semakin baik atau memenuhi. Baiklah. Sini kita bisa lihat ya. Dia mendekati 1, berarti dia memenuhi.
Nah, kembali kepada bagian yang tadi, bisa kita lihat dalam kerangka datanya. Nah, variabel X1 ini sebagai kepuasan, di mana indikatornya ada harga, lengkap, dan lokasi. Itu mempengaruhi rekomendasi, yaitu variabel Y. Kemudian variabel X2-nya itu ada daya, estetika, dan premium itu juga mempengaruhi variabel Y atau rekomendasi. Mana harga lengkap, lokasi, daya, estetika, premium itu mempengaruhi rekomendasi seseorang. Jika itu memenuhi syarat, maka seseorang akan merekomendasikan sesuatu hal yang memenuhi. Baiklah, mungkin hanya sekian tutorial untuk penggunaan Smart Plus, entry data, uji validitas dan reliabilitas, serta uji model fit. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.